Kakakku selalu saja emosional dan temperamental. Ia akan mengamuk beberapa kali setiap minggu. Selalu begitu sejak kami anak-anak hingga kami remaja. Ia akan membantah mama setiap hari dan akan menggangguku dan mengoceh padaku juga. Terkadang ia membuat kami menangis. Lagi dan lagi kami mencoba memberitahu orang lain tentang perilakunya pada kami, tapi tidak ada yang percaya. Ia hanya menunjukkan sifat aslinya pada mama dan aku. Orang-orang sering menyalahkan mama karena terlalu keras padanya atau terlalu ikut campur. Bahkan papa tidak pernah melihat tingkah lakunya. Hingga satu hari saat kakakku berusia 14 tahun dan aku 12 tahun. Kakak membuat mama menangis lagi. Tapi kali ini papa membela mama dan menegur kakak. Ini sudah 2 tahun sekarang. Mereka mengatakan bahwa ia tidak bersyukur karena memiliki kehidupan layak dan keluarga yang menyayanginya. Jadi, ia tidak punya alasan untuk terus marah. Kapanpun ia marah padaku, ia akan membentak dan berteriak padaku, mengatakan bahwa ia membenciku dan mengungkit argumen yang sudah lalu. Ia sering berkata, "Kamu suka kalau kakak begini kan? Kamu juga sama. Puas." Kapanpun aku berusaha untuk menghentikan perdebatan, ia terus saja meneruskannya. Itulah dia, selalu mengungkit pertengkaran yang sudah lewat. Ia tidak pernah memaafkan. Beberapa waktu lalu, aku pernah mempermalukannya di depan umum. Aku tidak tahu kalau yang kulakukan ternyata membuatnya malu, karena aku memang agak kurang peka. Kejadian yang membuatku cukup terkejut adalah saat kakak menendang kakiku di bawah meja. Aku cukup syok. Kami bukan anak kecil lagi dan sudah tidak bertengkar dengan memukul atau menendang satu sama lain seperti dulu. Apa yang dilakukannya sekarang saat kami sudah lebih besar membuatku takut. Ia lebih kuat sekarang. Ia bisa melakukan apa saja. Ada satu waktu di mana ia memberitahuku, "Kalau aku orang lain, kamu sudah kupukul sekarang." Aku semakin takut karena ia bisa benar-benar melakukannya dan akan menyakitiku suatu hari nanti. Hal itu membuatku berubah saat di dekatnya. Aku merasa sedang berjalan di ujung tanduk. Misalnya, dulu aku akan membantah dan menolak mengakui kesalahanku. Tapi sekarang, aku akan meminta maaf terus-menerus, bahkan saat aku tidak salah. Aku hanya tidak ingin kakak marah lagi. Aku lelah disakiti secara verbal dan emosional setiap hari. Satu hari, kakakku masuk ke rumah dengan sangat marah dan mulai berteriak, mengeluarkan semua pikiran dan apa yang dipendamnya. Ia memberitahu mama dan aku bahwa ia membenci dirinya sendiri dan bosan dengan kehidupannya. Ia bilang, walaupun ia tidak pernah melakukan apapun, tapi ia beberapa kali berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Saat aku mendengarnya, aku diam membeku, dan ribuan skenario muncul di kepalaku. Jutaan pemikiran akan apa yang bisa ia lakukan, dan bagaimana itu akan mempengaruhi mama dan papa, bagaimana itu akan mempengaruhi orang lain. Kakakku membenci dirinya sendiri, dan mama berusaha keras untuk menemukan solusi terbaik untuk masalahnya, tapi kakak terus menolaknya. Ia orang yang pesimis, aku tahu itu, dan sikap optimis mama tidak membantu. Mama mengatakan padanya agar ia tersenyum dan bahagia atas apa yang ia punya, tapi hal itu justru membuatnya semakin marah. Dan aku ada di sana sepanjang waktu, tapi rasanya seakan sedang menonton film. Aku tidak merasa marah atau sedih, atau apapun. Aku mati rasa dan aku tidak tahu kenapa. Tentunya, setelah melihat itu semua, aku akan berakting dengan lari ke kamar dan menangis. Tapi bahkan hal itu terasa palsu. Aku suka ikut dalam drama sekolah dan mempelajari cara menangis. Di situasi mengerikan ini, aku tidak tahu apakah aku benar-benar merasakan sesuatu atau jika semua ini benar-benar hanya akting semata, seperti sedang berbohong pada diriku sendiri dan orang-orang di sekitarku. Aku tidak suka menunjukkan emosiku, karena itu membuatku merasa lemah. Orang-orang di dekatku kadang memanggilku Vulcan dari film Star Trek karena hal ini. Tapi saat aku merasa tidak sanggup dan tidak dapat menahannya, aku memiliki orang-orang yang akan mendengarkan keluh kesahku, mama dan papa. Aku pun melakukan hal yang sama pada mereka. Aku tahu kakak membutuhkan pertolongan, dan mungkin aku juga.
Mama akhirnya membuat janji terapi untuk kakak agar ia bisa menumpahkan emosinya tanpa menyakiti orang lain. Dan semoga saja kami bisa mencari jalan untuk menolongnya.